Sebanyak 13 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, asal Nusa Tenggara Timur, NTT, dilantik kemarin di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. Mereka adalah Andreas Hugo Parera, PDIP, Ahmad Yohan, PAN, Dipo Nusantara, PKB, Benika Harman, Demokrat, Juli Sutrisno Laiskodat, Nasdem, Melchias Mekeng, Golkar, Anita Jacobagah, Demokrat, Victor Bungtilu Laiskodat, Nasdem, Gavriel Novanto, Golkar, Eston L. Funai, Gerindra, Usman Husin, PKB, Rudi Kandang, Golkar, dan Stefano Adranacus, PDIP. Dari 13 orang tersebut, 3 diantaranya dilantik karena pergantian antar waktu, PAW. Ketiganya adalah Victor Bungtilu Laiskodat, Rudi Kabunang, dan Stefano Adranacus. Victor Bungtilu Laiskodat yang merupakan mantan gubernur NTT dilantik karena menggantikan Ratu Bonu Wulatalu yang mengundurkan diri saat pleno rekapitulasi nasional tanggal 12 Maret 2024. Sementara itu, Rudi Kabunang merupakan peraih suara terbanyak ketiga Partai Golkar dari Dapil NTT 2. Ia menggantikan Melkie Lakalena sebagai peraih suara terbanyak yang mengundurkan diri karena maju sebagai calon gubernur pada Pilgub NTT tahun 2024. Begitu juga dengan politisi muda Stefano Adranacus yang merupakan peraih suara terbanyak kedua PDIP, Dapil NTT 2. Ia menggantikan posisi Yohanes Franciscus Lema atau Ansi Lema yang juga mengundurkan diri karena maju sebagai calon gubernur pada Pilgub NTT 2024. Lantas siapakah ketiga wakil rakyat yang akan mewakilkan suara rakyat dari NTT di Senayan itu? Mari kita bahas bersama. 1. Victor Bungtilu Laiskodat. Victor Bungtilu Laiskodat adalah politisi senior Partai Nasdem. Sebelum bergabung dengan Nasdem, mantan gubernur itu merupakan politisi dari Partai Golkar. Pada pemilihan legislatif tanggal 2014, Victor terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil NTT 2. Ia kemudian ditunjuk sebagai ketua fraksi Nasdem. Pada Pilgub 2019 yang lalu, Victor Laiskodat maju sebagai calon gubernur NTT berpasangan dengan Yosef Naisoi. Kedua terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur NTT mengalahkan 3 pasangan calon lainnya. Sebagai seorang gubernur, Victor Bungtilu Laiskodat terkenal dengan pernyataan dan kebijakan kontroversial. Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah aturan yang menyuruh siswa kelas 12 di SMAN 1 dan SMAN 6 Kupang untuk masuk sekolah pukul 5 WITA. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat mengumumkan tidak maju lagi sebagai calon gubernur NTT, tetapi maju sebagai caleg DPR RI dari Dapil NTT 2. Meski perolehan suaranya terbanyak kedua, Victor Bungtilu Laiskodat tetap dilantik sebagai anggota DPR RI karena menggantikan Ratu Bonu Wulatalu yang mengundurkan diri saat pleno rekapitulasi tingkat nasional tanggal 12 Maret 2024. 2. Rudi Kabunang. Dr. Umbu Kabunang Rudianto Hunga atau yang biasa disapa Rudi Kabunang adalah seorang anggota DPR RI yang baru saja dilantik. Ia menggantikan Melkie Lakalena yang mengundurkan diri karena maju sebagai calon gubernur NTT. Jauh sebelum menjadi seorang anggota DPR RI, Rudi Kabunang merupakan seorang pengacara hebat di ibu kota. Ia memiliki kantor hukum bernama Law Office Dr. Umbu Rudi Kabunang SH, MH, CLI. Dalam kerja-kerjanya sebagai pengacara, Rudi selalu membela rakyat kecil. Tak jarang kasus-kasus ketidakadilan yang dialami masyarakat selalu dibela. Hal itu dilakukan supaya rakyat kecil harus mendapatkan keadilan hukum. Setelah malang melintang menjadi pengacara hebat nasional, Rudi lalu memutuskan untuk bergabung dengan Partai Golkar dan menjadi salah satu caleg Dapil NTT 2 pada Pileg bulan Februari 2024 lalu. Keputusannya maju tersebut membuahkan hasil. Meski memperoleh suara terbanyak ketiga, ia tetap dilantik menggantikan Melkie Lakalena yang meraih suara terbanyak di Dapil NTT 2 sebab peraih suara terbanyak kedua Gavriel Novanto juga dilantik. Dengan majunya Melkie Lakalena sebagai calon gubernur NTT,
maka Rudi Kabunang memastikan bahwa dia satu-satunya orang Sumba yang menjadi anggota DPR RI. Stefano Adranacus adalah calon anggota DPR RI dari PDI Perjuangan yang meraih suara terbanyak kedua dari Dapil NTT 2 pada Pileg 2024 yang lalu. Karena meraih suara terbanyak kedua, Stefano berhak dilantik menjadi anggota DPR RI menggantikan Ansia Lema yang maju sebagai calon gubernur NTT. Stefano Adranacus merupakan putra bungsu dari politisi senior PDI Perjuangan Herman Heri. Herman Heri tercatat pernah menjadi anggota DPR RI selama 4 periode berturut-turut dari 2004 hingga 2009, 2009 hingga 2014, 2014 hingga 2019, dan 2019 hingga 2024. Bahkan selama menjadi anggota DPR RI, Herman Heri pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI. Pada Pileg 14 Februari 2024 yang lalu, Herman Heri memutuskan tidak maju lagi. Ia menggantikan putra bungsunya untuk maju di Dapil NTT 2. Keputusan untuk mengurus anaknya maju di Dapil NTT 2 akhirnya membuahkan hasil. Meski hanya meraih suara terbanyak kedua, Stefano Adranacus juga dilantik menjadi anggota DPR RI menggantikan Ansia Lema yang dipercayakan oleh DPP PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon gubernur NTT. Begitulah profil singkat dari 3 anggota DPR RI yang dilantik kemarin karena pergantian antar waktu. Kita tunggu apa gebrakan mereka dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat NTT di Senayan.